Akibat insiden ini menyebabkan Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya kesulitan bernafas dan kesulitan menelan ludah sendiri. Ia pun harus makan dengan cara tak biasa. Kondisi Sultan sudah berjalan selama sekitar 6 bulan. Bayangkan naik motor tiba-tiba kena kabel dekat sini. Masya Allah, itu nasib baik lagi tidak terkena renjatan elektrik. Sebab kalau aku lihat di jalanan Malaysia itu cukup banyak, tata kotanya itu luar biasa keren. Dan menurut aku itu adalah salah satu bukti negara maju gitu loh. Hai, hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, berjumpa lagi dan lagi ya. Banyak sekali request daripada anda semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah DM di Instagram @bangre2019 guys ya. Jadi tidak ada salahnya guys jika ada video-video yang unik, menarik, info-info yang bagus, boleh share dekat DM ya guys ya. Oke, di sini ada salah satu video yang cukup menarik guys ya, dimana ini mengenai tentang listrik guys ya. Kalau di Indonesia, di Malaysia itu cukup jauh berbeda guys ya, dari segi tata susun ya, tata susun kabel-kabel yang berseliweran ruwet banget. Kalau di Indonesia ini seperti di Thailand juga. Thailand kan memang seperti itu guys ya. Jadi kabelnya ini bukan di underground gitu. Tapi kalau di Malaysia kita tidak usah tanya lagi guys. Di sana itu cukup bagus ya. Tata kotanya, ruangnya tuh cukup bagus, bahkan kabel tidak ada nampak satupun di atas ya. Mungkin kalau di daerah-daerah masih ada mungkin ya guys ya, tapi kebanyakan itu sudah di underground, jadi cukup bagus sekali. Dan ini kalau di Indonesia guys itu memang tak tahu nak kata guys. Dan ini ada salah satu video yang dimana ini yang kabel berseliweran ataupun semrawut itu menyebabkan kemalangan guys. Jadi ini sangat bahaya sekali dan harusnya pemerintah ini peka terhadap case-case yang seperti ini guys ya. Oke guys, ini lihat, maut mengintai di balik kabel semrawut ya. Semrawut ini kabel acak-acakan gitu ya di tiang listrik kayak gini guys. Coba kita play videonya. Bismillah and play. Nah ini guys. Oh, ini kronologinya. Animasi detik-detik kecelakaan yang menimpa Sultan Rifat Al-Fatih. Sultan yang sedang melintas di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan 5 Januari lalu, tersangkut kabel di bagian lehernya. Setelah kabel itu lebih dulu tersangkut di sebuah mobil. Akibat insiden ini menyebabkan Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya kesulitan bernafas dan kesulitan menelan ludah sendiri. Ia pun harus makan dengan cara tak biasa. Kondisi Sultan sudah berjalan selama sekitar 6 bulan. Masya Allah. Selama ini Sultan terus diajak berinteraksi selama masa penyembuhan lukanya. Masya Allah, ya Allah. Selain Sultan Rifat, ada juga seorang pengemudi ojek online yang juga menjadi korban akibat kabel optik yang tidak terurus di jalanan. Korban mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia saat menghindari kabel yang menjuntai di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kabel utilitas yang semrawut sudah memakan korban. Kini, pemerintah Provinsi DKI bukan hanya dituntut untuk meminta pertanggungjawaban pemilik kabel, tapi juga membuat aturan yang tidak memungkinkan lagi pemasangan kabel utilitas sembarangan. Oke guys ya, itu 6 bulan loh. Masya Allah, kasihan banget kepada mahasiswa ini guys ya, sebab dia sakit gitu guys ya di lehernya. Ternyata waktu dia naik motor cuy. Jadi bayangkan naik motor tiba-tiba kena kabel dekat sini. Masya Allah, itu nasib baik lagi tidak terkena renjatan elektrik gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang menakutkan juga bagi warga sebenarnya ya. Jadi pemerintah harus sigap untuk ambil lebih lagi ya dengan hal seperti ini guys. Sebab dulunya itu cuma kabel elektrik aja ya. Sekarang ini sudah bertambah lagi kabel-kabel optik, yaitu kabel-kabel wifi dan lain sebagainya. Itu semakin banyak guys. Bahkan banyak sekali tiang-tiang yang sudah condong gitu, nah ambruk. Tapi ini di Jakarta guys ya. Kita lihat di beberapa daerah juga ini pasti juga seperti ini guys ya. Oke guys, kita lanjut ya. Udah semrawut bikin celaka pula. Nah bener guys ya, ini ada salah satu hal yang harus kita speak up juga agar pemerintah ini lebih tahu, lebih peka lagi terhadap kabel-kabel yang semrawut ini guys ya. Langsung aja kita play.
Jakarta nih ya, kabel semrawut udah lazim, udah wajar. Gila, Kecuali di perumahan orang kaya, itu baru tuh semua kabelnya dalam tanah. Tapi kalau di jalan, mau di Senopati pun kabelnya semrawut. Ini semrawut karena emang nggak ada regulasinya. Regulasinya ya kurang jelas. Ada yang ngatur perizinannya, tapi buat perawatannya nggak ada. Jadi ya pas dipasang mungkin rapi, tapi lama-lama tuh ditambel-tambel, nambah terus kabelnya makin parah. Ya kalau penyedia jasa, ya mana mau keluar duit lebih kan buat nata. Itu kan kabelnya macem-macem tuh, banyak perusahaan semrawut dah. Itu kalau di tendean tuh ya, ada tuh satu tuh kabelnya atau udah tebel dah pokoknya. Itu sampai deket kepala gue tuh ngeri juga tuh. Di trotoar sih bukan di jalan, cuman ya kayaknya udah semrawut bener tuh. Kalau kemarin kan di Antasari sampai ada yang kenapa-napa itu. Itu di tendean yang gue lihat tuh tebel bener kabelnya, kayak gimbal anak reggae tau gak lo? Kata warga sekitar Kabel ini kalau orang di sini sudah kesal setengah mati sama orang yang punya kabel nih. Di Benaran berkali-kali dinaikin, disewa pakai uang sendiri, kumpulin dari ruko ke ruko, dinaikin pakai alat karena tenaga orang sudah nggak muat, nggak bisa, nggak mempan. berat. Datang lagi, kendor lagi, tarik lagi. Nah begitu terus. Kita ngadu kemana? Kalau dulu zamannya Ahok 3 nomor WA ada semua. Ini hari ngadu besok langsung kerjain. Sekarang Wah, ngadu itu ke gubernur nggak punya nomor WA. Lurah belakang angkat tangan, nggak bisa. Mau kemana Pak? Yang ada cuma kesal nih, kesal di hati. Ini membahayakan sekali. Kalau kita nggak naikin, saya yang pede segini nyentuh, undang nyentuh, harusnya sudah disiapin masukin ke dalam semua nih. Tapi nggak tahu kerjanya begitu lelet banget ya. Dari beberapa tahun lalu sudah digali ini, katanya mau masukin semua ke dalam. Sampai sekarang kok nggak kelar-kelar itu. Masukin ke dalam, sampai kayak gitu. Cuma geletakan aja, nggak sampai ke dalam banget. Gila, Terutama ini pihak yang berwenang aja. lah, pemerintah harus perhatikan ini, bahayakan orang pengguna jalan, terutama pengendara juga, orang-orang sekitar yang punya ruko-ruko ini bahaya sekali. Kedua yang punya kabel lah, jangan mau untungnya doang. Untungnya gede nih, kita yang bahaya. Kita nggak dapat apa-apa, bahaya yang kita yang dapat, iya nggak? Solusi paling mantapnya memang kayak di perumahan orang kaya, dalam tanah. Cuman ya gue paham susah, gue paham ribet, paham. Bener. Dan juga nih ya kalau misalnya ada perubahan regulasi, semua kabel mesti di tanah, trotoar bakal dibongkar tuh, pasti bakal macet dulu tuh. Sebenarnya sekarang DKI ini udah bikin rancangan perdanya yang ngatur ini nih tahun 2021. Itu diatur buat pemindahan atau pemasangan kabel. Jadi perdanya udah mau ada, belum kelar. Diatur tuh di situ, nanti penambahan kabel baru dan yang lama itu mesti di bawah tanah pelan-pelan. Dia tuh disebutnya kabelnya ditaruh di bawah tanah lewat jaringan utilitas terpadu. Itu diatur tuh di bab 5 pasal 18 tentang perkabelan pokoknya dah. Ya, keren juga ya. Jadi lu bayangin tuh, kalau perdanya udah kelar, nanti mungkin dalam 10 tahun ke depan nih ya, kita ngelihat Jakarta tuh kabelnya udah pada bagus tuh dalam tanah semua. Semoga guys ya. Semoga. Jadi itu sebenarnya sudah ada ya perda, yaitu planning lah daripada pemerintah daerah guys ya. Tapi ya belum berjalan lagi Jakarta sebab nih. kalau kita ikutkan sekarang ini sudah semakin banyak banget gitu guys ya. Jadi itu agak sulit untuk dibendung sebenarnya, dan itu membahayakan banget gitu ya. Banyak sekali case dan bahkan dekat banget dengan kepala cuy. Sebab tiap hari mungkin itu ada aja kabel yang bertambah guys ya, kabel-kabel optik, kabel-kabel lain sebagainya. Jadi banyak banget guys, dan bahkan tadi tidak terbendung ya saking banyaknya kabel itu sendiri. Aduh, gimana ini guys ya. Jadi sedih banget jika kita lihat. Jadi harusnya itu di setiap daerah itu harus mempunyai planning tata kota yang cantik gitu. Jadi semuanya itu tergantung pemimpinnya ya. Jadi kalau pemimpin sudah kata tidak boleh, harusnya seperti itu guys ya. Dan mungkin di perumahan-perumahan mewah elit tadi ada kabel yang di bawah tanah, yaitu underground tadi itu ada guys ya. Jadi tidak berseliweran. Tapi kalau sudah di jalan raya itu sulit banget guys dibendung ya. Mungkin nanti insya Allah kalau di IKN ya itu mungkin sudah ada tata kota yang lebih bagus. Contohnya sekarang ini yang di Batam itu pun udah keren banget guys ya. Jadi kita akan tengok guys video daripada Batam. Oke, siap. Kita langsung play aja guys. Vibes-nya seperti di luar negeri. Vibes-nya Selain seperti- kabel listrik tidak terlihat, jalanannya juga cantik sangat ya. lebar. Di Batam nih. Di samping aku adalah orang yang berperan besar di balik lebarnya jalanan di Batam. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Muhammad Rudi, Wali Kota Batam dan Wali juga Kota. Kepala BB Batam. Batam semua kita ketahui menjadi satu kota industri. Maka kata industri harus kita jaga agar semua bekerja tepat waktu sehingga tidak akan merugikan industri Kota Batam. Maka jalan Kota Batam kita sesuaikan dengan kebutuhan. Maka pelebaran jawaban. Pelebaran jalan ini tidak hanya untuk kepentingan investasi saja, tapi juga untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat seiring
menjaring arus lalu lintas yang semakin meningkat. Pembangunan ini pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bukan hanya jalan, beliau juga memastikan pembangunan yang ada harus berwawasan lingkungan, sehingga Batam dapat terus berkembang secara infrastruktur sebagai kota baru yang modern namun tetap hijau dan asri. Kamu harus tahu, di kota ini Oke guys ya, bener ya, kota Batam ini adalah salah satu kota industri yang cukup besar di Indonesia. Sebab saya pernah ke sana juga. Memang kalau diikutkan jalannya itu luas banget guys, luas, dan mungkin ada 5 atau 6 lajur lah, jalur guys. Dan itu kabelnya sudah tertata rapi guys, semua di underground. Jadi keren banget ya. Jadi semoga aja Indonesia di ibu kota yang baru pasti akan jadi lebih apa ya guys ya, lebih futuristik gitu ya. Jadi cukup keren banget guys ya. Jadi semoga aja, kalau di Jakarta saya pun tak pasti, semoga aja ini pemerintah ya, gubernur di sana itu bisa mengatasi lah problema hal kabel yang memang sudah bahaya banget lah untuk kita orang awam guys ya. Jadi ya kita tahu guys ya, bahwa kalau kabel di underground itu sulit, mungkin ada memecah jalur kayak gini ya. Tapi kalau di Malaysia itu aku lihat itu dia boring gitu guys. Dia tidak usah membongkar jalur di sini gitu ya. Jalur di atasnya tidak usah dibongkar. Jadi dia melalui boring seperti ini. Saya pernah nampak sendiri itu guys. Coba kita tengok ya videonya. Apa kau tahu mengapa kabel listrik di negara kita belum tanam guys? Seperti yang kita ketahui, di negara kita kabel-kabel dan tiang listriknya itu udah jadi pemandangan umum. Kadang ada yang rapi, yang semrawut, dan bahkan tiang listriknya yang hampir jatuh juga ada. Iya banget tuh. Kenapa nggak ditanam aja sih kayak di Amerika gitu? Sebenarnya memang kelihatan rapi dan nggak merusak pemandangan kalau kabel itu ditanam. Permasalahannya adalah kabel tanam itu mahal banget guys biayanya. Selain itu, jika ada yang rusak atau konslet, kita mesti membongkar tanahnya dengan cara dicangkul. Bercanda, pasti pakai alat lah. Nah ini guys, Di negara kita baru di Batam aja sih yang udah hampir menyeluruh Batam, pakai ya. kabel tanam. Ya semoga aja bisa menyebar di seluruh negara kita Indonesia ini. At least kabel listriknya nggak semrawut guys. Apa Oke guys ya, bener ya, sebab ini cost-nya itu cukup mahal, cukup besar guys ya. Jadi sebenarnya kalau tidak dibendung hari ini, nanti suatu hari lagi, beberapa tahun ke depan pasti akan lebih banyak lagi kabel yang bersangkutan, berseliweran, ruwet banget gitu loh guys ya. Jadi lebih baik susah sekarang ya, payah sekarang, tapi nanti kedepannya akan lebih baik gitu ya. Kalau menurut aku sih seperti itu, tapi biayanya juga cukup besar, jadi harus di planning dengan cantik mungkin lah ya. Sebab ini sudah membahayakan warga sekitar gitu guys ya. Bahkan tadi ada remaja tadi yang memang kena lehernya itu sakit banget, bahkan 6 bulan tidak boleh makan, menelan ludah aja itu sulit banget dan sakit banget guys ya. Jadi kalau di Malaysia itu kabelnya seperti ini guys ya. Jadi dia ada alatnya sendiri untuk menarik kabel ini, dan kabelnya pasti bukan kabel biasa-biasa guys ya, yang memang harus berstandar nasional gitu ya. Dan ini memakan biaya cukup mahal guys ya. Kalau di Malaysia aku selalu nampak itu semuanya itu selalu menggunakan mesin yang seperti ini. Dia akan tarik ke dalam dan sampai ujung nanti, jadi kabelnya itu akan ikut guys ya. Jadi sebelumnya ini akan ada boring dulu masuk, barulah sampai di titiknya nanti dia akan tarik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di kabel elektrik ini boleh komen di bawah guys ya. Sebab kalau aku lihat di jalanan Malaysia itu cukup banyak project-project yang seperti ini, dan alhamdulillah di sana itu memang cakep banget, tata kotanya itu luar biasa keren, dan menurut aku itu adalah salah satu bukti negara maju gitu loh. Sebab tidak ada kabel berseliweran guys ya. Kalau di Manila, di Thailand itu masih banyak, serius masih banyak banget. Sebab aku sudah pernah sampai di Thailand juga, itu memang ya kayak di Indonesia, tidak jauh beda guys ya. Tapi kalau di Malaysia seriously memang keren banget. Yang lebih maju lagi yaitu di Putrajaya. Jadi Putrajaya ini adalah satu desain yang menurut aku futuristik banget. Sampai sekarang tidak bosennya guys ya untuk kita mengagumkan Putrajaya itu sendiri guys. Dan ternyata guys, itu bukan hanya di Jakarta aja ya. Jadi banyak sekali ya di kota-kota besar, di Semarang juga kabel seperti itu juga. Dan ini di Pekanbaru loh cuy, semrawut kabel jaringan di Pekanbaru. Jadi sama kita saksikan. Kabel jaringan telekomunikasi di banyak titik di Pekanbaru semrawut.
Bahkan ada yang menjuntai ke bawah dan terlihat sangat membahayakan masyarakat. Seperti yang berada di Jalan Delima Pekanbaru, kabel yang terpasang di tiang jalan ini dipasang tidak beraturan dan sudah banyak yang longgar hingga harus diikat. Kondisi lebih parah bisa dijumpai di Jalan Lobak. Di sini, selain kabel yang semraut, sejumlah tiang juga mulai miring. Bahkan kabelnya menjuntai hingga Tiangnya patah. sudah Hal ini miring tentunya semua. membahayakan bagi pengendara yang melintas karena lalu lintas yang padat. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Namun hingga kini masih belum dapat respon dari pihak pemilik kabel, termasuk beberapa lokasi lain seperti di sekitar Sukajadi, Payung Sekaki, Senapelan, Sayung, dan berbagai lokasi lain di Pekanbaru yang terdapat tiang listrik maupun jaringan. Oke guys ya, ternyata memang bukan hanya di Jakarta aja guys. Jadi semua di kota-kota di Indonesia itu kebanyakan kabelnya seperti itu guys ya. Kalau aku jadi apa ya guys ya, ibu kota lah, bukan hanya di Jakarta aja, kalau jadi kabupaten kayak gitu ya. Jadi satu wilayah itu boleh diadakan untuk program kabel yang di bawah tanah, underground guys. Jadi semoga aja itu bisa menginspirasi kabupaten-kabupaten lain ya, agar ikut gitu jejaknya. Sebab kalau kabupaten kan mungkin untuk mengontrol kotanya itu tidak besar juga ya, mungkin ya guys ya, dan itu belum lagi semrawut seperti di Jakarta gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita start di daripada kabupaten itu dulu gitu ya. Kabupaten itu dulu ya, mungkin memang budgetnya cukup luar biasa, tapi ya itu tadi kan, kita budget ini bisa dirunding gitu ya guys. Sebab negara Indonesia ini negara besar cuy ya, mungkin pendapatannya juga besar juga gitu guys ya, untuk pajak dan lain sebagainya. Itu kan boleh dialihkan di sini gitu. Sebab kalau diikutkan di Jakarta ini sudah bahaya banget bro, bahaya banget ya. Aduh, semoga aja lah ya bisa ya guys ya. Dimulai dari kabupaten dulu, kemudian provinsi, kemudian barulah masuk di Jakarta gitu guys ya. Ya dimulai dari hal kecil dulu guys ya, di kabupaten, kemudian naik lagi di provinsi kayak gitu guys. Sebab kalau di kabupaten mungkin kabelnya juga tidak terlalu semrawut banget, jadi boleh ditata lagi gitu guys. Jika dibandingkan dengan Jakarta, jadi pasti jauh banget ya kabelnya. Dan sekarang ini kan semua menggunakan kabel optik guys ya, sebab orang semua menggunakan wifi provider, dan itu semakin banyak gitu lah ya, provider A, B, C, D, dan semakin banyak, jadi semakin bertambah kabel itu guys ya. Jadi apa pandangan kalian? Silahkan berikan komen terbaik, dan jika suka dengan video ini bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan ya semoga memberi wawasan yang baru lah untuk kita semuanya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.